Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor satu adalah apa yang dimaksud dengan tafsir dan bagaimana sejarah tafsir mulai dari masa Rasulullah sampai dengan sekarang ini. Tafsir itu menurut bahasa adalah artinya ada al-kasyaf ataupun menyingkap. Kemudian menurut istilahnya tafsir itu adalah al-bayan ataupun penjelasan. Sedangkan menurut istilah tafsir itu adalah suatu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang isinya berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ataupun kandungan-kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian bagaimana sejarah tafsir? Sejarah tafsir itu diawali pada masa Rasulullah SAW dan masa sahabat. Bagaimana ketika ayat-ayat Al-Quran turun, maka yang memberikan penjelasan tentang ayat Al-Quran tersebut adalah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian tafsir itu pada periode selanjutnya adalah pada masa tabi'in, ya. Jadi di masa sahabat yang terkenal, para mufassir yang terkenal pada masa sahabat itu adalah ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit ataupun Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian pada periode selanjutnya berkembang pula lah ilmu tafsir itu pada masa tabi'in. Mereka yang masa tabi'in ini adalah murid-murid daripada mufassir pada masa sahabat, yang mana mufassir para sahabat ini membuat sekolah tafsir ataupun kajian tafsir. Ada yang di Mekah, ya, yang di Mekah itu menjadi gurunya dari kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas. Kemudian ada yang di Madinah yang menjadi gurunya adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang di Irak yang menjadi guru ataupun madrasah itu dipimpin oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, maka sejarah tafsir itu pun berkembang, ya, sehingga berkembanglah tafsir pada sampai hari ini, sehingga sampai ada mufassir yang bahkan yang ada di Indonesia, ya, seperti yang terkenal ada tafsir Al-Azhar ataupun tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, kemudian tafsir Al-Misbah karangan daripada Profesor Dr. Quraish Shihab. Kemudian soal yang kedua adalah apa saja sumber dan corak tafsir. Yang pertama adalah sumber tafsir. Sumber tafsir itu yang pertama adalah Al-Quran. Ya, bagaimana tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya ketika Allah menyebutkan ayat Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk menggapai ampunan dari Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran ini ditafsirkan dengan ayat yang selanjutnya. Apa tanda-tanda orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhib wal kadhiminan nas. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra wal kadhiminan nas. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaiz. Ya, wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, jadi Allah sebutkanlah tanda-tanda orang bertakwa pada ayat yang selanjutnya. Seperti juga dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu apa? Itunya allazina yu'minuna bil ghaib. Ya, itu adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian ada sumber yang kedua tafsir itu adalah perkataan daripada Rasulullah SAW. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, sumber tafsir itu adalah perkataan para sahabat. Ya, bagaimana
ayat-ayat yang tidak ada penjelasan daripada Al-Quran dan hadis, maka ditafsirkan melalui perkataan para sahabat, seperti ayat wa in kuntum mardo au ala safarin wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa. Nah, ini ayat ini dalam surah Al-Maidah, dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan aula mastumun nisa, itu menurut para sahabat, terutama Ibnu Abbas, aula mastumun nisa itu maksudnya adalah berhubungan intim antara seorang suami dengan istri ataupun seorang laki-laki dengan perempuan. Jadi yang membatalkan wudhu itu adalah berhubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Jadi sumber tafsir yang ketiga. Yang keempat adalah perkataan para tabi'in. Yang kelima adalah konsekuensi makna syar'i atau bahasa berdasarkan konteks terhadap sesuatu. Jadi memahami Al-Quran tersebut berdasarkan pendalaman bahasa yang dilakukan oleh para mufassir. Kemudian bagaimanakah corak-corak tafsir? Corak-corak tafsir itu yang pertama ada corak tafsir sastra bahasa. Ya. Jadi munculnya sebenarnya corak-corak tafsir ini disebabkan juga oleh, kalau yang dikatakan oleh Pak Cucu itu subjektivitas seorang mufassir gitu. Jadi kalau seorang mufassir itu adalah seorang yang ahli bahasa, maka corak tafsirnya nanti menurut bahasa. Ada corak tafsir filsafat ataupun jadi mereka itu adalah ahli-ahli filsafat. Kemudian ada corak tafsir ilmiah. Mereka itu adalah yang para ilmuwan biasanya, dan ini yang saya baca itu adalah dari kalangan mulai dari masa munculnya ini dari masa Abbasiyah. Para ilmuwan ini mulai membuat corak tafsir namanya corak tafsir ilmi. Ada corak tafsir fikih. Mereka ini lahir daripada ulama-ulama mazhab yang menafsirkan Al-Quran. Ada corak tafsir tasawuf. Ya, dan ini adalah dari orang-orang yang ahli di bidang sufi, mereka-mereka yang ahli di bidang tasawuf juga menafsirkan Al-Quran. Kemudian ada corak tafsir sastra budaya kemasyarakatan. Ini adalah tafsir yang disebut dengan corak tafsir boleh dikatakan kontemporer, yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abduh. Kemudian soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang tafsir Tarbawi? Kemudian berikan contohnya. Tafsir Tarbawi itu adalah tafsir yang menekuni tentang pendidikan. Ya. Jadi istilah tafsir Tarbawi ini diartikan sebagai sebuah tafsir yang menitik beratkan pada masalah tarbiyah atau masalah pendidikan dalam rangka untuk membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu ditinjau daripada segi pendidikan. Kalau apa yang dikatakan oleh Pak Cucu itu bahwa di setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada kandungan-kandungan daripada pendidikannya. Kemudian apa yang dikatakan? Oke. Apa contoh corak tafsir dalam contoh tafsir Tarbawi? Jadi contoh tafsir Tarbawi itu dalam surah Ali Imran ayat 1-4 itu menjelaskan bagaimana kita wajib menjadi seorang pendakwah. Maka lebih spesifiknya adalah bagaimana kita wajib untuk menjadi seorang pendai ataupun menjadi seorang pengajar. Ya, kita wajib. Kata Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, dan hendaklah
ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka pada ayat ini sebenarnya ada beberapa makna. Pada minkum wal takum minkum, minkum pada ayat tersebut itu ada beberapa makna. Ada makna yang pertama itu adalah antakuna bayyinatan. Jadi maksudnya adalah ini adalah ayat tentang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa penjelasan ini mengartikan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa setiap seseorang tersebut dituntut untuk mengajak orang untuk berbuat baik dan berbuat kemungkaran. Artinya setiap orang itu wajib untuk menyampaikan ilmu. Setiap orang itu wajib untuk mengajar. Nah, tentu mengajar itu adalah dalam kapasitasnya sendiri, sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang kedua itu minkum wal takum minkum, minkum yang dimaksud di sini itu adalah maknanya adalah mindil tab'id. Artinya adalah menunjukkan kepada sebagian. Jadi kewajiban ini, tuntutan ini adalah adalah tuntutan untuk sebagian orang saja. Maka jelaslah menurut para mufassir bahwa ayat ini memiliki dua makna, bahwa dakwah itu, kewajiban mengajar itu adalah kewajiban yang pertama, kewajiban adanya sifatnya fardu ain, ada sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain atau yang fardu ain adalah kita wajib untuk memberikan ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau seorang yang ahli tafsir, maka dia wajib untuk menyampaikan ilmu tafsirnya. Nah, kemudian dalam hal lain fardu kifayah adalah seperti kita yang mengetahui apa ilmu yang barangkali kita bisa ajarkan kepada orang lain. Dan soal yang keempat adalah bagaimana makna dan sistematika surat Al-Alaq sampai Al-Qalam dilihat dari perspektif Al-Qur'an tarbawi. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang pendidikan. Ya, di awal surah Al-Alaq contohnya bagaimana Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengetahui sesuatu, tapi jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sesungguhnya ilmu yang kita miliki itu semua adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa meninggalkan Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian soal nomor 5 adalah apa yang dimaksud dengan kasih sayang dalam hukuman seperti dijelaskan dalam kajian tafsir Tarbawi Rabu kemarin. Jadi sebenarnya setiap hukum yang Allah berikan, setiap hukum yang hukuman yang telah ditetapkan, sebenarnya hukuman tersebut pada intinya bukan untuk memberatkan kita. Bahkan hukuman tersebut tujuannya adalah untuk memuliakan kita dan menjaga diri kita. Ya, hukuman mencuri umpamanya dipotong tangan, itu bukan untuk menyiksa seseorang, bukan, tapi untuk menjaga harta orang mukmin agar dia bisa leluasa dengan hartanya dan hartanya dijaga. Kemudian hukuman bagi seorang berzina umpamanya, orang berzina itu dia dicambuk, maka bagi orang yang berzina ini bukan itu azab dari Allah, tapi ini adalah kasih sayang dari Allah untuk menjaga kemaslahatan umat, supaya menjaga perempuan, menjaga keturunan, menjaga anak-anak perempuan dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.